Media berkarya dan berekspresi melalui teks hikayat. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengevakuasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Tujuan pembelajarannya, memahami dan menganalisis peran dalam teks narasi yang dibacakan. A. Pengertian hikayat. Hikayat adalah jenis karya sastra lama yang berbentuk prosa. Hikayat biasanya mengandung nilai-nilai moral dan seringkali disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut KBBI Daring, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan istilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat biasanya diawali dengan pembukaan yang panjang, kemudian menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan tokoh heroik atau romantis. Tokoh dalam hikayat seringkali dipandang sebagai simbol dari kebaikan atau keburukan. Lalu, cerita yang disampaikan seringkali diambil dari sejarah atau legenda masyarakat. Hikayat salah satu bentuk karya Gloria Sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng, dan umumnya mengisahkan tentang kehidupan seseorang. B. Ciri-ciri hikayat. Pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. Kedua, istana sentris. Ceritanya berlatarkan istana. Ketiga, prologis, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat hayalan. Keempat, statis, bersifat kaku dan tetap. Kelima, anonim, pengarang hikayat tidak jelas. Ketujuh, hikayat menggunakan kata arkais, yaitu kata-kata yang jarang digunakan. C. Unsur intrinsik hikayat. Pertama, tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kedua, latar, menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana di dalam suatu cerita hikayat. Ketiga, alur, merupakan jalinan peristiwa di dalam sebuah cerita. Keempat, amanat, pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Kelima, tokoh, pameran dalam cerita hikayat. Keenam, watak atau penokohan, penggambaran watak seorang tokoh di dalam cerita tersebut. Ketujuh, sudut pandang, teknik yang dipilih oleh penulis untuk menulis gagasan dalam ceritanya. Kedelapan, gaya bahasa, kemampuan penulis dalam menyajikan cerita. D. Unsur ekstrinsik hikayat. Pertama, agama yang dipercayai oleh tokoh dalam hikayat tersebut. Kedua, keadaan sosial budaya masyarakat yang dimana mencerminkan masyarakat dalam hikayat. Ketiga, lingkungan budaya tempat pengarang tumbuh dan hidup juga berpengaruh dalam proses penulisan. Keempat, lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam penulisan. Kelima, biografi pengarang, latar belakang pengarang mempengaruhi hasil tulisan. Keenam, keadaan zaman mempengaruhi corak, alur, dan unsur lainnya. Ketujuh, nilai kehidupan, pesan, moral, atau nilai yang disampaikan dalam hikayat. E. Struktur hikayat. Pertama, abstrak adalah inti cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa macam peristiwa. Kedua, orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti tempat, waktu, dan suasana. Ketiga, komplikasi adalah puncak masalah yang berisi urutan kejadian. Keempat, evaluasi adalah komplikasi yang sudah dituangkan secara menyeluruh. Kelima, resolusi adalah penyelesaian masalah yang ditulis penulis. Keenam, koda berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Raja Keindrahan beserta istrinya dikutuk hidup miskin oleh kutukan Batara Indra dan terlunta-lunta di kerajaan yang dipimpin oleh Maharaja Indradewa. Pada suatu hari, mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakerma. Suatu ketika,
Si miskin menggali tanah untuk memancangkan tiang atap. Kemudian tergali olehnya taju yang penuh berhias emas. Dengan kehendak yang maha kuasa, terjadilah sebuah kerajaan lengkap dengan alat, pegawai, pengawal, dan sebagainya di tempat itu. Kerajaan itu dinamakan Puspasari. Tiada lama kemudian, lahirlah pula adik Marakerma yang diberi nama Mila Kesuma. Bertambah masyhurlah kerajaan Puspasari, dan bertambah pula iri hati Maharaja Indradewa. Suatu hari, sang raja termakan perkataan para ahli nujum yang dihasut oleh Maharaja Indradewa. Dia mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya, mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Marakerma dituduh mencuri. Kemudian, ia dan adiknya dibuang ke laut. Adiknya ditemukan oleh Raja Mengindrasari, kemudian dipersunting menjadi permaisuri. Sedangkan ia terdampar di tepi pantai tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun bertemu dengan putri Raja Cina yang sudah tertangkap lebih dahulu, bernama Cahaya Hairani. Mereka pun kabur dengan menaiki kapal dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal jatuh cinta dengan Cahaya Hairani, kemudian berniat jahat untuk membuang Marakerma ke laut, dan seekor ikan membawanya ke negeri Pelinggam Cahaya, di mana kapal itu singgah. Marakerma tinggal bersama Nenek Kebayan. Melalui cerita dari Nenek Kebayan, Marakerma mengetahui bahwa permaisuri kerajaan tempat tinggal mereka bernama Mayang Mengurai adalah adik kandungnya. Setelah mereka semua bertemu, Marakerma dan iparnya dengan mudah menemukan Cahaya Hairani yang disembunyikan oleh nahkoda kapal, dan ternyata ia belum ternoda oleh sang nahkoda. Maka dilangsungkanlah acara pernikahan antara Marakerma dengan Cahaya Hairani. Marakerma bersama Cahaya Hairani pergi ke tempat ayah bundanya yang telah jatuh miskin di Puspasari. Dengan kesaktiannya, Puspasari yang telah lenyap diciptakannya kembali menjadi kerajaan yang lengkap dengan isinya di daratan tinjau maya, yaitu Mercu Indra. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertama, sebutkan ciri-ciri hikayat. Kedua, apa pengertian hikayat menurut KBBI? Ketiga, siapa nama adik Marakerma? Keempat, apa amanat dari hikayat si miskin? Kelima, sebutkan salah satu watak tokoh dalam hikayat si miskin. Kesimpulannya, hikayat adalah salah satu bentuk karya Gloria Sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Tokoh dalam hikayat seringkali dipandang sebagai simbol dari kebaikan atau keburukan. Ciri-ciri hikayat berlatarkan istana, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat hayalan, bersifat kaku dan tetap, pengarang hikayat tidak jelas, dan menggunakan kata-kata arkais. Terima kasih.